Oke, selamat datang lagi di pembahasan kita. Yuk, langsung aja kita bedah bareng ya. Kali ini kita nyelam lebih dalam ke buku Measure What Matters-nya John Doerr. Fokus kita ada di bab terakhir nih, bab 21, The Goals to Come, tujuan masa depan. Gitu ya. Sumber kita macam-macam. Ada cerita dari Google, terus Gates Foundation, bahkan startup kayak Zume Pizza. Misi kita kali ini pengen ngertiin lah gimana sistem kayak OKR sama CFR ini bukan cuma alat manajemen biasa, tapi kunci adaptif buat masa depan. Buat buka potensi produktivitas, inovasi, ya termasuk buat Anda juga. Betul banget. Dan potensi terbesarnya tuh ya justru di adaptabilitasnya itu. Bab 21 ini kayak, ngasih pesan penting. Nggak ada satu cara baku yang bener. Gitulah. Kita lihat dari banyak contoh sukses kan, mulai dari Intel zamannya Andy Grove dulu, terus Google, sampai organisasi nirlaba kayak One Campaign-nya Bono, kelihatan banget kalau kombinasi antara tujuan yang jelas, terstruktur, transparan, yaitu OKR, sama komunikasi yang jalan terus si CFR itu, wah ampuh banget. Ini bukan cuma teori di buku, tapi beneran praktek yang udah terbukti gitu. Bisa dorong pencapaian yang luar biasa. Iya, kayak kata si Doer itu ya, ide itu gampang, eksekusinya yang penting. Nah, OKR ini kan yang dulu dikembangin Andy Grove di Intel, terus dibawa Doer ke Google tahun 99, itu alat buat eksekusi kelas dunia lah. Sistem ini bantu perusahaan fokus ya, biar semua orang lihat ke isu penting yang sama di seluruh organisasi. Objektif itu kan tujuannya, KR itu ukurannya ya. Betul, tanda-tanda terukur kalau kita udah di jalan yang benar, bukan sekedar to-do list. Nah, ini nyambungnya ke tujuan masa depan di bab 21 tadi. Sistem ini tuh fleksibel banget, bukan aturan kaku. Kekuatannya justru di situ. Anda perlu bikin sistem ini jadi ya milik Anda sendiri gitu pesannya. Contohnya jelas banget, Google aja kan evolusi tuh. Dulu OKR-nya per kuartal, terus jadi tahunan, tapi ya tetap ada tinjauan berkala. Atau Adobe, mereka ganti tuh tinjauan kinerja tahunan jadi check-in, yang basisnya lebih ke CFR. Itu bukti nyata gimana mereka adaptasi sesuai ya siklus hidup dan kebutuhan organisasi buat masa depan mereka. Oke. Nah, yang bikin OKR ini kayak punya potensi buat masa depan itu katanya ada 4 kekuatan supernya ya. Fokus, penyelarasan tim, lacak akuntabilitas, dan yang terakhir ini nih yang kayaknya seru, mendorong pencapaian luar biasa. Stretch for amazing gitu istilahnya. Kekuatan terakhir ini, mendorong melampaui batas ini kan penting banget ya buat inovasi masa depan. Ingat contoh Google deh, waktu bikin Gmail, target storage-nya 1 giga. Zaman segitu kan wah, gede banget. Atau pas mereka targetin 100 juta pengguna aktif buat Chrome. Ini kan jenis pemikiran 10x yang mendorong terobosan ya. Tema penting banget ini kalau ngomongin tujuan masa depan. Iya, benar banget. Tapi, OKR aja tuh nggak cukup. Supaya benar-benar bisa berkembang di masa depan, kita perlu CFR, Conversations, Feedback, Recognition, percakapan, umpan balik, sama pengakuan atau apresiasi. CFR ini bisa dibilang kayak detak jantungnya sistem OKR. Dia yang ngasih nyawa, sisi manusianya. Ini yang bangun budaya kerja, yang jaga motivasi orang dalam jangka panjang. Kayak kita lihat di Adobe atau Zoom Pizza tadi, dialog yang jalan terus, feedback dua arah, sama apresiasi buat kontribusi, itu jadi krusial banget. Budaya yang tepat, yang transparan, akuntabel, kolaboratif, itu jadi fondasi biar OKR dan CFR bisa kerja bareng secara optimal. Kedengarannya bagus ya, ngobrol terus, kasih feedback, apresiasi. Tapi di lapangan gimana tuh? Apa nggak gampang jadi kayak basa-basi doang? Atau malah jadi kayak micromanaging gitu? Apalagi kalau mikirin tekanan target masa depan yang makin tinggi. Nah, itu pertanyaan bagus. Tentu ada tantangannya, makanya tadi saya bilang, budaya perusahaan itu jadi fondasi utamanya. Kuncinya di situ. Perusahaannya harus transparan, orangnya berani ambil tanggung jawab, dan mau kerja bareng, kolaboratif. Tanpa budaya yang pas, ya OKR dan CFR sebagus apapun konsepnya, nggak akan jalan optimal buat ngejar tujuan masa depan itu. Dan CFR itu bukan cuma rapat formal tahunan atau kuartalan ya, tapi justru check-in yang rutin. Bisa jadi informal, fokusnya ke progres, hambatan, dan gimana saling bantu. Oke, paham. Dan potensinya ini ternyata luas banget ya.
Nggak cuma buat raksasa teknologi, ini nguatin banget ide di bab 21 soal dampak luas yang bisa dicapai. Sumber kita kan nunjukin ini dipakai di mana-mana. Google yang inovatif, terus ada Gates Foundation yang fokusnya lawan penyakit global, kampanyenya Bono buat advokasi, sampai startup kayak Zume Pizza yang pakai robot buat bikin pizza. Jelas ini bukan cuma alat buat, kerjaan hari ini aja ya, tapi kayak peta buat berbagai kemungkinan di masa depan. Oke, jadi kalau mau diringkas nih ya, intinya gini, kombinasi antara target yang ambisius tapi jelas dan transparan itu OKR, dengan komunikasi manusiawi yang jalan terus itu CFR, itu jadi formula yang kuat sekaligus adaptif banget buat masa depan. Seperti kesimpulan di bab 21 juga kan, kalau ini diterapin secara luas dengan cermat dan imajinatif, kita bisa lihat lonjakan produktivitas dan inovasi di mana-mana. Nggak cuma di dunia kerja aja loh, ini bisa jadi alat buat ngebentuk masa depan yang kita mau bareng-bareng. Nah, ini jadi bawa kita ke pemikiran penutup nih, ya, yang terinspirasi dari akhir bukunya Doer sama semangat bab 21. Coba Anda pikirin, kira-kira OKR stretch Anda yang paling ambisius buat masa depan itu apa? Terus prinsip-prinsip yang kita obrolin dari tadi, fokus, selaras, lacak, dorong batas, plus komunikasi terus-menerus, gimana caranya bisa Anda adaptasi buat mencapai sesuatu yang mungkin sekarang kelihatannya mustahil di konteks Anda sendiri. Kalau Anda mau gali lebih dalam lagi, bab 21 juga nyaranin buat cek whatmatters.com. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya ya.